Pertanyaan berikut dari Nias Selatan, Kecamatan Teluk Dalam, Desa Ganowo, Saua, tentang Alkitab. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mengajarkan manusia tentang cinta kasih. Pertanyaan saya, yang pertama, bagaimana saya percaya Yesus adalah penebus dosa manusia, sementara kepercayaan manusia di dunia ini berbeda-beda, dengan kenyataannya adalah agama yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, seperti apakah cinta kasih itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada manusia? Nih dia ada dua pertanyaan sekaligus, Pendeta. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Nias Selatan. Cukup jauh ya. Iya. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan Alkitab. Mungkin ada banyak buku-buku yang lain juga yang boleh digunakan atau digunakan orang sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menggunakan Alkitab. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya percaya Yesus adalah penebus dosa manusia, sementara kepercayaan manusia di dunia ini berbeda-beda, dan kenyataannya adalah agama yang berbeda-beda. Betul, hal itu tidak bisa dipungkiri dan itu adalah yang terjadi di atas dunia ini. Bukan itu pembahasan kita pada malam hari ini, tapi saya tertarik dengan pertanyaan bagaimana saya percaya kepada Yesus. Mungkin saya memberikan satu contoh saja di dalam Alkitab tentang seseorang yang juga mempunyai pertanyaan yang kurang lebih sama. Coba kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, ayat 1 ya, seorang pemimpin agama Yahudi. Perhatikan, waktu Yesus datang, Yesus ada di atas dunia, waktu itu Allah menjelma menjadi manusia, maka orang-orang Israel menganut agama Yahudi. Apa ini agama Yahudi? Agama yang percaya kepada Tuhan Allah, Allah yang Esa, dan sampai sekarang juga itu yang Alkitab katakan, dan banyak yang mereka betul-betul percaya sesuai dengan yang dituliskan di dalam Alkitab. Pada waktu itu adalah Alkitab Perjanjian Lama, tetapi hanya satu hal yang tidak bisa mereka terima, yaitu mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Beberapa kali mereka mengecam Yesus karena mereka menuduh dia menghujat Allah, dan mereka berusaha membunuh dia karena Yesus dianggap menghujat Allah dalam beberapa perkataan-perkataannya. Yang datang pada Yesus pada saat itu bukan orang Yahudi biasa. Nikodemus adalah orang Farisi. Orang Farisi ini adalah ahli-ahli kitab Taurat. Mereka inilah yang mengajar orang-orang muda dan anak-anak Israel di sinagog-sinagog tentang hukum Taurat, kitab Taurat, tentang Alkitab, supaya mereka dibentengi dan tidak dipengaruhi oleh pengaruh Yunani yang mulai merembah tetapi ditulis dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Latin. Jadi kita boleh melihat pengaruh dari Yunani ini sungguh luar biasa, bukan hanya bahasa, tapi falsafah-falsafah manusia.
dan banyak falsafah-falsafah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi inilah orang Yahudi berusaha untuk melawan falsafah-falsafah dan pengaruh Yunani ini dengan membentengi anak-anak dan orang-orang muda melalui pengajaran-pengajaran yang pusatnya dilakukan di rumah-rumah ibadat atau di sinagog-sinagog. Jadi yang datang pada Tuhan Yesus pada malam itu adalah seorang Farisi. Ia tidak percaya kepada Yesus kalau berdasarkan ajaran agamanya, yaitu agama Yahudi. Tapi ia datang pada Yesus dan ia berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan pada malam hari itu, banyak sekali ucapan Yesus yang dia katakan, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Seperti suatu kemustahilan. Tapi, benih yang ditaburkan oleh Yesus, firman Tuhan yang Yesus taburkan dalam hatinya, terus bertumbuh. Apalagi waktu Tuhan Yesus katakan, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu diucapkan kepada Nikodemus pada pertemuan malam hari itu. 1 tahun, 2 tahun, benih itu terus ada di dalam hati Nikodemus dan terus bertumbuh. Nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-19, pada waktu Tuhan Yesus mati, disitulah Nikodemus menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Tuhan Yesus, karena ia datang ke salib Yesus waktu hari masih terang, belum juga gelap, bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea. Demikian Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41, dan Nikodemus membantu untuk menguburkan Yesus dengan baik-baik, diturunkan dari salib, diberikan wewangian dan minyak-minyak, dan kemudian Tuhan Yesus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus, menyatakan bahwa ada pengalaman secara pribadi antara Nikodemus dengan Yesus, dan itu tidak pernah padam, bahkan semakin kuat di dalam hatinya. Akhirnya ia tidak tahan lagi, ia tidak mau lagi sembunyi-sembunyi, dia tidak takut apakah dia akan dikeluarkan dari statusnya sebagai pemimpin agama Yahudi pada saat itu, dan dia menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Jadi bagaimana caranya supaya bisa percaya? Bukan dengan pengetahuan secara tulisan ataupun lisan. Ya, itu penting. Tetapi adalah melalui mempelajari dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Hanya dengan cara demikian, Nikodemus yang melihat apa yang Yesus lakukan, yang mendengar apa yang Yesus ajarkan, yang bertemu dengan Tuhan Yesus, makin lama dia makin percaya. Untuk sekarang ini, secara fisik, jasmani, kita tidak bertemu dengan Yesus, tetapi firman-Nya yang diilhamkan oleh Roh Kudus boleh menolong kita untuk semakin mengenalnya. Seperti apa? Ini pertanyaan yang kedua. Seperti apa cinta kasih itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada manusia? Seperti apa? Banyak yang Tuhan Yesus ajarkan dengan perkataannya, dalam pengajaran-pengajarannya. Tapi kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-13, dia ajarkan itu dengan apa yang ia lakukan tanpa ia mengucapkan sepatah kata pun. Kalau dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 17, Yohanes 13 ayat 1 saja mengatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kata mengasihi, Yesus mengasihi, diulangi sampai 2 kali. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan pekerjaan seorang hamba. Dalam perjamuan malam itu, ia tinggalkan tempat duduknya, ia buka jubah luarnya, ia ambil air,
taruh di baskom, dia ambil kain lalu dia ikatkan pada pinggangnya. Dia cuci kaki murid-muridnya satu persatu. Suatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Dan dia menyatakan kasihnya dengan menunjukkan bahwa ia rela meninggalkan tempatnya, merendahkan dirinya, melayani, lalu kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Itulah juga yang dilakukan oleh Allah. Ia menjelma menjadi manusia, lahir sebagai anak manusia, Yesus Kristus. Dia bahkan melayani sebagai hamba yang menderita. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kemudian ia dikuburkan, ia bangkit, dan ia naik ke sorga. Dan ia akan datang kembali menjemput orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Sungguh luar biasa, kata-kata tidak mungkin mengucapkan semua bagaimana ungkapan tentang kasih Yesus itu. Seperti yang dituliskan secara puitis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jika semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sungguh luar biasa kasih Allah bagi kita umat manusia. Dalam Roma pasal yang ke-5 dikatakan, ia mati, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sungguh ajaib. Terima kasih.